Salam, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan masih mendemonstrasikan kemuliaan hadirat-Nya dan kuasa jamahannya dengan cara yang membuat kita tersungkur di hadapan dan kemuliaan-Nya yang menakjubkan. Kita hidup dalam zaman di mana tanda-tanda dan mujizat masih menyertai, masih mengikuti kita yang berjalan dalam iman melalui kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih merespon terhadap doa-doa orang percaya yang dinaikkan. Dia masih menjawab dengan murah hati. Dia masih menyembuhkan dan memulihkan keadaan saudara secara fisik, mental maupun emosional. Namun jika kita melihat banyak pula sebagian atau beberapa orang percaya yang tidak bisa mengalami apa yang terdapat dalam kitab suci, apa yang dijanjikan dalam kerajaan Tuhan, bahkan nampaknya sukar untuk mengerti, sukar untuk berfungsi dan mengalami alam roh terlebih daripada alam jiwani, yaitu intelektual, kepandaian emosional dan sebagainya. Jika kita memperhatikan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi orang percaya baru atau mungkin bahkan mereka yang telah lama menjadi Kristen, letak jawabannya adalah pada dasar iman seseorang. Jika dasarnya keliru, maka seluruh rumah ada dalam bahaya. Namun bila dasar imannya kokoh terjamin, rumah itu akan bertahan dalam masa-masa pengujian. Banyak orang mengejar, bahkan mengajarkan doktrin yang berbeda-beda mengenai iman, yang akhirnya membawa orang tersesat dari ajaran yang sebenarnya, sehingga menuntun pada penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan hal-hal kecil, kehilangan kasih mula-mula, serta membangun kerajaannya sendiri dan bukan membangun kerajaan Kristus. Ketika iman tidak dibangun di atas dasar Yesus Kristus, pada akhirnya akan kandas dan runtuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman bukan sekedar kemampuan melihat pada sisi baik atas kuasa yang menyebabkan hal-hal mujizat terjadi, hal-hal yang mustahil terjadi. Iman yang meliputi kasih dan pengharapan seperti dalam Ibrani 6 ayat 1 adalah suatu perkara hubungan, yakni iman kepada Allah. Ini berarti sebuah sikap keyakinan penuh pada pribadi Allah, bukan sekedar pada perbuatan-perbuatan dahsyat yang dapat Tuhan kerjakan. Di dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 6, ketika Tuhan berbicara kepada Abraham mengenai kerinduannya untuk menjadikan Abraham diberkati dan menjadikannya bapa segala bangsa. Di situ Allah berfirman terlebih dahulu. Ia menyatakan bahwa akulah Allah yang Maha Kuasa. Kemudian dia melanjutkan, aku membuat perjanjian, aku akan memberkati engkau dan bahkan aku akan menjadikan keturunanmu sangat banyak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi iman adalah suatu respon di dalam hati orang percaya untuk mempercayai karakter Allah dan mempercayai bahwa firman-Nya adalah benar
serta mutlak dan dapat dipercaya. Iman adalah hakikat dari segenap kehidupan Kristiani, di mana suatu hubungan dengan Allah dibangun. Sewaktu kita mengenal Allah dan memahami jalan-jalannya, kita mampu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia, mengizinkan Dia membuktikan dirinya sebagai Allah yang setia, yang memperhatikan dan mengerti kebutuhan-kebutuhan kita setiap hari. Dari ketergantungan kita terus-menerus kepada Allah, iman mulai bertumbuh dan menjadi dewasa. Maka iman adalah menundukkan diri seseorang secara total kepada kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara kekasih, Allah sungguh ingin memberkati anak-anaknya. Namun masalah sebenarnya adalah tujuan untuk apa Allah memberkati kita. Berkat Allah bukan hanya untuk keuntungan kita pribadi, tetapi ditujukan untuk menguntungkan dan memberkati semua orang di muka bumi. Kita perlu memandang diri kita sendiri dalam kemitraan dengan Allah, berperan serta menjadi kerajaan Allah sebuah kenyataan dalam ruang lingkup kehidupan kita. Maka daripada itu, mari letakkanlah dasar yang kuat. Pastikan fondasi iman kita kokoh hanya kepada Yesus Kristus, sehingga kita tidak diombang-ambingan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.